yo yo, what's up dancers? Welcome Poppin' Talkin'. What's poppin'? Let's Talkin' with Eric Limans. Dan Franz 207. Hari ini kita take over Sagi dan Eta ya. Wow. Karena on the dance floor we have Janice Eta. Pindah Aduh, posisi iya loh. kursi ya kan. Kali ini literally aku deg-degan banget. Biasanya kita yang nanya, sekarang kita yang mau di bedah. Aku lebih deg-degan lagi loh. Oh gitu kok. Pakai daleman gak sih? wow. Pakai ya, oke. Semuanya harus nonton YouTube-nya guys. Iya Karena dong. Janice Eta menyiapkan sesuatu yang spesial ya kan Dan ya. hari ini kita spesial akan ngobrol-ngobrol barengan sama Janice Eta untuk tahu untuk Eta tuh cerita kayak because I dance-nya Janice Eta tuh apa. Karena kan Dance Icon kan kita punya hashtagnya adalah because I dance. Jadi karena saya Kalau kemarin menari, oh ya, ya kan? Itu Jadi. ini, sumpah deg-degannya tuh karena begitu Erik ngomong tuh langsung ditatap. Ya, jadi hari ini kita akan cerita bareng sama Eta because I dance-nya Janice Eta. Benar, kalau misalnya ngelihat Janice Eta gitu ya langsung kayak Janice Eta. Oh, gitu gitu kan kan. ya, Janice Eta gitu kayak berani banget gitu kan ya. Emang iya? Berani apa? Seriusan? Berani gitu pokoknya. Kalau dari kita balikin dulu kan. Kalau Koko ngeliat aku emang seperti itu. Iya. Kalau Koko. Mau jawaban bener apa yang pura-pura? Ya bener dong. Jadi kalau ngeliat Eta nari, bener nggak berani? Berani memang. Tapi coba ceritain. Oke. Kalau ini ntar dulu, jadi Because I Dance-nya mungkin, langsung aja deh aku sebutin Because I Dance-nya aku tuh apa. Because I Dance-nya aku tuh sebenarnya kalau aku bisa bilang, aku menemukan siapakah diri aku dan aku grow up itu Because I Dance. Wow. Gitu. Itu maksudnya kayak tagline garis besarnya gitu kali ya. Ya, cuman kalau dibilang orang ngelihat aku seperti itu, justru kalau dari aku sendiri aku tuh kebalikannya loh. Apa maksudnya kebalikannya? Aku tuh super pendiam sebenarnya dan super silent banget. Aku nggak tahu loh kalau Eta pendiam. Kamu bohong banget. Kamu nggak tahu. Ya pura-pura tahu ya kan. Cerita dong jerninya Eta di dance tuh. Jadi aku masuk dunia dance. Jadi kalau ditanya aku belajar dance tuh kapan, ada yang mungkin kalau misalnya ngeliat sekarang nari, orang akan berpikirnya Eta dari kecil udah nari nih pasti nih. Spektakuler. Ya kan, biasa kan pasti gitu kan ya. Oh ini memang dari kecil udah ada bibit nari. Nggak ada sama sekali guys. Aku awalnya manut-manut aja. Jadi kalau di family aku tuh papa mama tuh orangnya maunya ini harus begini gitu. Dan aku tipikal salah satu anak yang paling iya aja pokoknya. Jadi disuruh apa tuh iya aja dan biasalah dari keluarga anak cewek pertama. Jadi ya udahlah cewek ya kan udah pasti udah mulai nih nggak boleh ini, jangan ini. Udah agak begini dikit nggak boleh ikutin gitu. Jadi sebenarnya kalau di rumah aku tuh yang disuruhnya apa pasti aku just do it aja. Misalnya banyak banget sih ya sekolah misalnya. Kalau sekolah mungkin zaman masih sekolah kalau sekarang mau gimana? Ya kan? juga. Kalau misalnya pulang sekolah harus langsung pulang gitu. Which is kayak misalnya zaman dulu kita pulang jam berapa sih? Jam 2, jam 3 ya. Aku kayak telat 5 menit aja tuh aku udah ditanyain, udah dicariin kemana nih anak gitu. Yang harus langsung pulang. Main ke rumah temen kalau lebih better temen main ke rumah aja. Tapi aku gak boleh main ke rumah orang. Which is lebih better mereka main ke rumah, apalagi nginep. Kalau misalnya main aja kagak boleh ya Wak gitu. Jadi better mereka yang main ke rumah dan kalau misalnya mau nginep silakan nginep di rumah tapi aku nggak boleh keluar gitu. Naik motor nggak boleh say. Udah di proteknya tuh sebegitu di proteknya. Which is kalau di dunia seni justru ngikutin papa mama aja sih. Kalau dari dulu tuh kayak papa dulu choir jadi udah ikut aja choir. Mungkin basic dance-nya nggak ada justru tapi musiknya di situ. Aku ikut choir di gereja and then zaman nyanyi dong sekolah. Halo. Oh my God. Abis itu karena papa suka banget sama musik-musik klasik dulu. Jadi aku zaman ya namanya itu juga ya. Masih ngikutannya orang harus begini kayak baru bagus. Anak harus les ini itu. Salah satunya les piano juga masuk gitu. Jadi aku dulu sempat main piano juga, piano klasik. Yang sekolah jadi yang tiap berapa level tuh ujian. Wow, Janice Beethoven. Beethoven. Udah lama, udah boleh megang lagi kali ya. Kali-kali kita cobain kali ya. Iya boleh. Aku juga penasaran.
Terus dari kayak udah les ikut choir, piano tuh narinya Gak gimana? ada. Gak ada. Gak ada, sama sekali gak ada. Jadi aku base-nya dulunya gak ada dance sama sekali. Dan abis itu sekolah juga ngikutin aja papa suruhnya ini ya udah, nggak boleh ini ya udah gitu loh. Ih, nurut Even kayak banget. banget, aku tuh nurutan lo anaknya, tante bangkang lo. Bangkang kan yang ada di rujak. Bengkoang, itu masker saya. Terus jadi bisa ngedance itu gimana? Bisa ngedance itu karena penasaran. Nah, jadi ya pokoknya dari sekolah manut aja sampai kuliah tuh juga milih jurusan itu nggak boleh. Aku tadinya mau ngambil perhotelan, cuman nggak boleh sama papa. Nah, karena banyak lah kuliah kampusnya jauh apa segala macam gitu lah. Yang penting ya udah disuruh ambil ekonomi, aku manut. Nah, cuman pas lagi kuliah itu jadi aku nyobain lah. Kan ada gym baru buka nih lagi happening ya kan ya. Pertama yang nge-gym tuh mama dulu. Mama. Nah, habis mama nge-gym terus mama nggak bisa ngelanjutin jadi dilemparlah ke aku. Waktu itu tuh karena dia udah ngambil PT session gitulah. Jadi kan sayang ya dilemparlah ke aku. Yaudah lu nge-gym aja deh gitu. Boleh nih, ya udah aku datang lah nge-gym. Awalnya juga nggak ada nari-narinya. Nggak ada nari-narinya cuman PT datang. Anak baik ya. Datang jamnya PT, olahraga, selesai itu langsung pulang. Cuman kan di gym kan banyak tuh ada kelas macam-macam ya. Ombet lah, body pump lah, salah satunya ada dance. Nah, setiap kali aku bolak-balik datang gitu, selalu ngelihat ada kelas. Ini kok heboh banget tuh. Itu mancing gitu kayak pengen nyobain. Pengen nyobain kayaknya kok seru ya gitu. Boleh cobain sekali akhirnya masuk. Nah, masuklah ke kelas Bapak ini satu. Yang mana itu? Eric Limans. Maksudnya itu kelas heboh ya? Kelas kamu tuh heboh banget dulu. Wow. Itu kelasnya sama barongsai. Wow. Kan, tapi tuh aku dari luar berasanya kayak ada aura yang memanggil. Oh, ada magnet. Ya, jadi aku terpanggil lah jadi ceritanya saat itu. Aku terpanggil lah. Jadi awalnya as a member aku join dance class. Pertama kali masuk dan kenapa ini adalah pertama kali aku kenal dunia dance. Masuk itu aku berasa gini. Kok dia bisa ya narik kayak gitu ya? Kok gue nggak bisa ya? Itu yang bikin aku penasaran. Penasaran ya lah. Karena terus aku setelah penasaran yang aku lakukan adalah aku coba lagi. Iya. Soalnya aku bingung. Maksudnya Erik waktu itu ngajarnya kebetulan aku ikut kelasnya tuh apa ya sebutannya ya? Ya itulah. Aku lupa. Dance itulah. Dance revolution. Serem banget. Jadi genrenya tuh lebih ke ladies. Nah kebetulan kan kayak how come Erik bisa, aku nggak bisa? Ya kan, ini kan perempuan ya, saya lahirnya begini ya gitu. Kok ini lebih gemulai daripada saya, maksudnya gerakannya. Oke ya guys, untuk gerakan kambing kali gemulai. Itu gulai. Abis itu ya udah akhirnya aku penasaran kenapa aku nggak bisa gitu. Biasalah, semua orang juga awal mulai tuh susah banget ya ngafalin, apalagi aku ngeliat muka aja di kaca ya takut banget kayaknya gitu kan, kayak nggak berani, apalagi dilihat sama Eric Limans. Jadi aku selalu ikut kelas tuh dari di belakang tiang. Iya sih, iya kan, aku selalu ada di belakang tiang, just ikut aja follow the class gitu. Dengan kediaman aku sebenarnya, jadi mungkin aku nggak tahu ya, aku lebih kayak oke, yang penting gue belajar, nggak penting lah, maksudnya Erik sampai notice aku di kelas itu atau enggak gitu loh. Jadi yang kayak udah yang penting gue ikut kelas, habis ikut kelas cabut aja langsung. Jadi main-mainnya sebenarnya kayak social life itu kurang kali ya, lebih yang kayak karena dari kecilnya cuman selesai sekolah ya memang harus langsung pulang, kuliah pun masih begitu tetap. Even datang nge-gym pun cuma ikut kelas and then after that langsung pulang gitu. Jadi Eta memang udah dari dulu terbiasa dengan social distancing. Wow. Ya nggak sih? Ya kan? Iya terus. Aku udah speechless loh ya. Oh jadi sekarang nggak kaget-kaget amat sih kalau distancing. Kayak yang dulu terulang kembali gitu. Ya. Sampai mana tadi? Sampai abis ikut kelas pulang. Padahal kelasnya heboh kan katanya. Iya. Sampai aku tuh agak-agak kaget kalau pas lagi ada setelah beberapa kelas itu tiba-tiba Erik notice aku gitu loh. Wah, aku di notice tuh orang. Gimana Rik? Anak ini. Kenapa tuh? Bisa, aku perdayakan. Tapi benar sih, maksudnya setelah kenal Erik, dan dari aku pertama kenal Erik dulu, habis itu dari Erik aku kenal Coco France ya kan.
entah kenapa. Jadi dance kayak bawa aku tuh journey-nya starting dari sana, itu grow up-nya tuh dewasanya aku tuh di situ. Karena mungkin pas lagi banget aku selesai baru masuk kuliah malah, ya kan. Jadi sambil kuliah sambil ikut kelas-kelas dance, which is waktu itu aku ikut kelas Erik tuh nggak cuma di satu klub doang. Erik ngajar di mana pun aku ikutin. Baik itu dalam negeri ataupun luar Sampai negeri. ke luar ya. negeri benar. Kemanapun, kemana I follow you challenge kali ya. Ya kan, Erik kemana Ini mau pun nangis aku loh. ikutin. Jangan Aku dong. mau nangis. Ini podcast dance apa podcast tali Iya. kasih sih? Kan semua orang gak ada yang pernah tahu, misalnya ada awal-awal pasti Koko sama Erik tuh tahu banget ya, aku tuh totally orangnya diam, kalau datang ya udah gitu, karena aku juga nggak biasa bersosialisasi sama orang, apapun yang aku rasain sometimes tuh cuma aku pendem aja sendiri gitu loh. Dari ikut ikut kelas, terus Kita kan bikin grup. ya habis itu kita banyak banget pokoknya starting from there ya, dari papa. Pokoknya intinya karena des ini si papa tuh masih sama tetaplah papa ya kan, ya kayak tadinya aku member tiba-tiba diajakin ikut jadi instructor untuk ngajar gitu kan, yang dari orang tua udah pasti mikirin lu ngapain gitu, biasanya lu di entertain orang, sekarang lu mau kerja lu entertainin orang gitu loh. Nah cuman dari akunya entah kenapa ini adalah satu hal yang nggak bisa aku bilang enggak gitu, yang aku manutin gitu, dari permintaan papa. Semuanya deh yang dia minta pasti aku bilang iya, cuma satu, gave up on dance tuh aku nggak bisa gitu. Nah, aku kayak mungkin pada saat itu aku masih berasa aku masih bisa step lagi nih dari sini nih, dari sini aku bisa dapetin sesuatu lagi nih dari sini. So aku coba tetap di jalan itu. Entah kenapa ya dari situ sih mulai step dari as a member, and then aku diajakin untuk ngajar, which is yang lucunya adalah banyak banget kesempatan-kesempatan yang dibukain because aku nari gitu loh. As dari member waktu itu banyak banget kayak performance dari instrukturnya kan. Kalau misalnya biasa pasti kan di gym ada event something ya kan, ini instruktur dance, aku dikasih opportunity sama kedua bapak ini kan untuk ngajakin aku as a member tapi performance bareng sama instruktur gitu. And then setelah aku step up lagi nih, ajakan dari mereka lagi, ngajar aja tak gitu. Wih, pertama kali bikin koreo kayak gimana ini kan. Itu totally jebakan sebenarnya, pokoknya ceritanya panjang. Itu ceritanya panjang, dari diajak berapa kali ya kok ngajakin aku ya untuk coba ngajar gitu kan ya, sampai aku yang kayak banyak kan ya, aku kayak enggak dulu karena aku anaknya gitu di mendem sendiri yang kayak sebenarnya aku nggak yakin sama diri aku, kalau aku udah 100% yakin aku tuh baru maju, jadi agak lama memang geraknya ini anak gitu kan ya. Cuman dari 2 push dari koko ini sih emang harus dijebak kayaknya. Ya lah, akhirnya ngajar pun as instructor, dibukain lagi jalan, tiba-tiba aku orang-orang mungkin notice aku tuh as a part of development of dance gitu, which is karena mungkin aku barengan sama mereka juga ya gitu. Aku banyak belajar banget sama Koko sama Erik, thanks to you guys. Gak bisa deh kayak gini. Terus. Gitu lah, ikut lah. Walaupun aku cuma instruktur biasa, cuman waktu itu ada development team, mereka udah berpikir aku as a development team gitu. Itu dari dunia fitness and dance. Yang satu lagi dari sana mungkin karena banyak performance segala macam, banyak orang juga kenal, akhirnya kan aku tuh mereka tahu aku, mereka ajak aku masuklah ke dunia industri juga, nyobain. Aku penasaran nari sebagai dance industry banyak ya sih, gitu. And then yang untuk acara contohnya closingan Asian Games, sama countdown sebelum Asian Games di Jakarta, itu juga aku join kan sama tim yang lumayan gitu. And then lomba-lomba, dibikinin grup dance, and then kita lomba sana sini lah, cobain perform sana sini gitu. And then aku kayak semua macem lumayan udah pernah nyobain, kayak misalnya nari. Nggak only di on stage, nggak only yang kayak private event, cuman kayak yang di klub juga pernah. Kayak di YouTube juga pernah waktu itu iya, kan, betul. viral waktu itu kan. Ya ampun, bagus loh kan? itu. Sama siapa? Sama siapa tuh narinya, gila banget. Erik Limas. Wow. Aku inget banget ya, jadi waktu Erik sama Eta join kelas tersebut, sebenarnya aku juga join.
Tetap gak mau kalah ya? Tapi aku tahu di mana limit aku, gitu, di mana limit aku. Jadi si koreografer internasional tersebut tuh udah ngelihat mereka berdua dan again loh ya, si Eta ini ya melipir ke ujung ya kan nih. Eta sini, Eta sini. Aku cuma bilang gini, Eta mahal. Dan dia tetap jangan sedih, tetap gak peduli. Akhirnya aku yang jorokin, jok gitu. Kayaknya yang paling tahu aku seperti apa mereka berdua ini lah. Aku tuh kalau bahasanya Erik dulu ya, Eta tuh kalau nggak diinjak tuh nggak bunyi. Iya benar. Beneran itu aku ingat banget Erik tuh bilang Eta tuh kalau nggak diinjak tuh nggak bunyi. Maksudnya harus digituin kali ya, harus agak disentil. Aku jadi kayak, oh iya aku diem banget ya. Kayaknya aku harus ngomong sesuatu nih. Jadi kalau sekarang bisa kayak begini ya termasuk because I dance. Bisa kayak begini termasuk because I dance. Iya kalau ya nggak pernah ngomong juga, hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang tanpa sadar maybe itu yang bikin aku justru semakin diam. Karena kayak nari sama aku as member nari barengan sama instructor. Ya kan, aku as instructor biasa, aku gabungnya sama anak-anak development, which is waktu itu kayak mereka ngajak aku juga kayak kita foto ya gitu, jadilah poster tahu-tahu dipampang di mall ini di sana gitu kan, yang aku kayak semakin aku berasa kayak pas lagi, walaupun yes I know itu kayak wow because I dance aku bisa begitu ya gitu, tapi itu membuat aku tuh yang kayak begitu ketemu orang-orang yang besar tuh kayak gue tuh sebenarnya kecil di antara mereka gitu loh, yang kayak sama senior gitu kan, misalnya kayak aku nari sama mereka lah gitu, ya lah apalah gue apalah gue ini experience aja ya nggak ada apa-apanya ya saya gitu, kayak aku masih banyak banget belajar gitu, itu yang membuat aku sebenarnya kayak ya diem. Nah cuman ya because I dance. Kalau udah on stage udah pasti beda ya kan, itu kayak that's why I found myself, karena because I dance aku bisa ngeluarin apa yang nggak bisa aku keluarin gitu loh. Express yourself. Aku bisa express it gitu which is with the dance gitu lah, hari narinya apa, koreonya apa, kali itu mungkin orang berasanya kayak lebih kayak itu ya nggak tahu ya dalamnya gimana, nggak usah dibahas. Itu episode lain. Nah itu episode lain. Lebih detail. Lebih detail, lebih mendalam. Even kayak udah sampai kayak apa ada di itu heboh banget sih yang ada di YouTube tersebut ya, maksudnya kayak setelah 2 hari tiba-tiba ada di YouTube terus warna, itu masih tetap aja gitu kayak maksudnya diem aja gitu kalau ketemu orang, maksudnya kan nih gue viral loh gitu. Masih kok. Iya, jadi kalau mungkin orang akan ngerasa kalau yang udah deket mungkin akan merasa aku beda banget kali ya. Kalau misalnya kayak kita ngobrol gini, and then kalau ngeliat aku on stage ngajar kayak ngajar deh. Kalau misalnya udah perform kan kita udah mainin macam-macam ya, jadi kayak lebih wah gitu. Kalau ngajar aja deh, ketemu orang yang kayak hai lalalala. Kalau udah intens pasti kan mereka akan pikir, lo kok lu beda ya? Gitu. Pasti mereka sampai sekarang pun sebagian besar teman aku masih merasa seperti itu sih. Kayak aku tuh masih diam. Karena apa ya? Semua yang terjadi itu tuh kayak aku nggak expect itu bisa kayak gitu sebenarnya gitu loh. Kayak yang kita kepilih di YouTube itu kan kayak we just follow the dance class gitu, just ikut aja. And then aku juga baru tahu kalau ternyata sistemnya mereka gitu ya. Mereka bisa habis ikut kelas mereka kan pilih nih choose. Misalnya dibagi 4 grup, and then dari grup pertama dipilih siapa, grup kedua pilih siapa, and then after semuanya tiba-tiba dipilih lah aku dan Erik. Aku kayak di tempat tuh kayak kalau bisa pingsan dulu. Ayo gitu, makanya sampai ditendang sama Koko Pras. Ayo malah copot kan gue. Ya itu bedanya ya. Pada saat terpilih aku kayak minggir kalian semua gitu. Jadi udah apa Asian Games udah di YouTube udah viral apa segala macam kayak gitu-gitu, tetap aja jadinya tetap ya udah gitu, tetap ngerasa kayak belum deh gitu. Belum dehnya mungkin ada kali ya, masih tetap ada, karena aku kayak aku gini loh, di atas langit tuh masih ada langit, jadi itu sampai kapanpun kita belajar tuh nggak bisa stop, karena jangan pernah puas sama level yang sekarang. Begitu kita lihat lagi walaupun kita lihat ke bawah ya, jangan lupa lihat ke bawah, tapi kan kita harus di atas tuh masih banyak loh. Kalau enggak kita ketinggalan, tenggelam. That's why kayak di akunya
kalau humble tuh terlalu down to earth kali ya, terlalu sampai on the floor udah seperti koreografi ya. Melantai ya. Gitu. Humble geprek level 5. Oh, sambel. Terus udah viral gitu ngapain lagi nggak? Ngapain lagi ya aku lebih ya karena bingung juga sih ya. Kalau aku berasanya gini loh, apa yang aku mau lakuin kalau memang dari Tuhan tuh dikasih, dia akan leads the way, dia akan open. Nah kalau dia udah buka pintu, dia gak akan tutup pintu. Itu sih yang aku percaya. Amin. Jadi kalau misalnya dari satu tempat berasa aku udah stuck dan aku gak bisa move, and then suddenly God leads me to another door yang dibukain, and then I know there's the opportunity there. Jadi kayak ya udah just step, percaya aja. Itu kan leading kamu untuk ngelakuin untuk jadi sesuatu yang lebih lagi gitu loh. Daripada kita forcing diri kita sendiri untuk kayak misalnya aku mau buat something nih di luar nari. I've tried. Misalnya aku kan mau building something di luar nari yang kayak beda departemen lah, apalah misalnya F&B lah maybe kayak gitu apa segala macam. Cuman entah kenapa saat aku ngelakuin itu opportunity-nya justru yang semakin besar adalah di sini. Itu kayak narik dance tuh, narik aku balik lagi sini tak gitu. Jadi aku itu kali ya kalau misalnya kita tarik balik lagi, yang itu yang membuat aku tuh nggak bisa move dari dance ya, kayak aku nggak bisa let go gitu loh, karena aku masih learn something tuh banyak banget yang dari situ kayak. Dan sekarang tiba-tiba aku bisa nge-host podcast, coba guys. Gimana sih? Ketawanya minim banget. Iya. Tanpa harus diinjak. Udah nggak diinjak sekarang. Justru yang menginjak-injak ya. Wow. Awalnya tetap untuk dikasih opportunity, tiba-tiba untuk untuk jadi host podcast tuh yang kayak, hah? Serius? Gimana sih gitu loh? Mau nanya apa gitu kan, ngomong apa gitu. Ngomong aja udah susah. Ya kan? Sekarang disuruh, cuman ya dari support semuanya, kokoh-kokoh ini dan semua tim dari Paradigm, ya mereka semua kayak mempercayakan, enggak, lu pasti bisa. Ya sama sih, enggak diinjak, cuman agak disentil gitu loh. Ya udah deh. Ya kan? Ya udah gitu, cobain deh gitu. Abis cobain, oh iya loh, emang harus begitu dulu anaknya gitu kan. Oh iya loh, ya udah oke. Gitu. Jadi kayak kalau aku bilang journey aku tuh masih panjang sih kok, yang kayak dari dance nggak akan mungkin bisa lepas, karena di aku ini masih long journey for me untuk ngebawa aku untuk next to the next step. Kita nggak pernah tahu ya guys. Habis podcast gue main apa lagi nih? Wow. Tunggu. Aku mau nanya, buat yang di YouTube udah nonton belum? Nah, coba tulis di kolom komen. Kelihatan nggak baju dalamnya Eta warnanya apa hari ini? Ya kan? Tulis dong di kolom komen. Baju dalamnya Jenis Eta warnanya apa hari ini? Tutup dulu kan? Nonton. Seru sekali ya ceritanya ya. Nggak ada apa-apanya tetap ya Mas ya. Nggak ada apa-apanya kok, aku ini perjalanan masih panjang. Cuma ya apa ya? Aku bisa, kalau misalnya aku ya kayak ngobrol begini tuh bikin aku kayak flashback lagi ke belakang, kayak wow. Gila juga ternyata ya gitu. gila juga gue ya ternyata ya. Gila juga kalian ya ternyata. Jadi kayak dance itu adalah bisa dibilang game changer buat Eta ya gitu kan. Banget sih kayak benar-benar yang bikin aku kayak flip. Benar-benar membalikan telapak tangan ya, benar-benar ya kayak orang ngeliat aku. Entah, tapi kayak aku juga masih bingung nih di akunya ya. Kalau dibilang aku masih diam banget. Ya adalah diamnya. Jadi ngobrolnya wah ada juga gitu. Jadi bisa nge-hostnya ya lumayan, belajar juga gitu kan. Main banget. Ya kan, dance masih belajar udah pasti ya. Masih banyak sih, banyak banget kalau style-style dance yang aku penasaran dan aku masih pengen bisa gitu kan. Walaupun udah limit ya sekarang. Ntar lah itu lain cerita lah nanti ya, lain episode, lain cerita. Cuma kan ya itulah. Tapi sekarang kan juga ini ya, kayak banyak juga yang ngelihat Eta jadi satu figur yang kan sekarang justru merasa tuh terinspirasi untuk gue pengen deh jadi kayak Eta, gue pengen deh nari kayak gimana Eta. Sih rasanya tiba-tiba kayak
banyak orang yang kita ngelihat wow gitu, tiba-tiba dia datang ke Eta gitu kayak saya mau dong kayak Jenis. Itu banyak kan kayak begitu. Iya itu shock sih. Iya di aku kayak hah gila. Karena di akunya kayak apa laku ini ngerti gak sih? Jadi kayak ngelihat contohnya ada teman-teman yang udah ngehits di sosial media ya. Yang udah si ini yang justru kayak tiba-tiba mereka aware aku Jenis Eta gitu. Aku kayak kok bisa gitu. Karena kan memang juga udah appear juga gitu ya. Betul. Kamu kan sering muncul di video saya. Ya kan, kok jadi podcast gue? Ya, saksikan yang episode kemarin ya. Itu jadi nanti akan ada kait benang merahnya Benang ya, merah. tali merahnya. Jadi itu di luar kita ngelihat Eta, seorang Jenis Eta di panggung tuh kayaknya wild gitu kan. Wow, Terus tiba-tiba kalau iya. misalnya ketemu ternyata orangnya kayaknya sombong deh. Ya, jadi Orangnya saya nggak mau bukan ngomong, sombong ya. gitu. Saya bukan sombong karena memang saya super introvert, guys. Kalau ada adik aku gini, Eta tuh introvert yang terlatih, beneran. Udah lulus terlatih gitu. Jadi kayak udah tahu kapan kalau ketemu orang tuh harus hai gitu. And then, tapi kalau punya masanya di mana dia kan Oh diem. wow. Dengar-dengar pelatihnya baik banget ya, nggak pernah marah ya, nggak pernah, pokoknya baik banget gitu ya, yang ngelatih ya. Gak pernah marah. Nggak pernah marah, ya kan ya. Nggak pernah kok. Nggak pernah Baik marah. banget. Meaningful. Aku nggak pernah dimarahin, literally. Diajarinnya tuh nggak dengan cara dimarahin gitu, yang benar-benar marahin itu nggak pernah. Cuman kayak jarum puntur tau kan? Enggak, dengar-dengar katanya orang baik banget loh, ya kan ya. Penasaran deh. Ya kan? Ya maksudnya kayak sekarang itu bisa dibilang kan Eta udah jadi satu figur yang orang tuh pengen nih untuk jadi kayak Eta ya kan. Di balik ketidakpedean itu ya sekarang kan maksudnya kayak dance itu kan udah jadi your game changer, your life changer, di mana orang tuh juga adore you gitu dan pengen belajar juga dari seorang Eta yang Ternyata sampai sekarang sebenarnya masih berasa sangat-sangat. ini Masa sih? cerita yang menarik loh ya gitu. Inilah saya di balik saya yang terlihat kan. Ntar kita harus bikin episode berikutnya ya. Ya. Kita harus bikin episode Pastinya. lagi. So, thank you banget Thank buat Eta you. hari ini. Thank you juga Koko, thank you Jenis juga Eta. Erwin. Thank you. Akhirnya kita bisa berhasil mengkupas Eta semuanya. So buat dancer semuanya, kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan please follow all our social media. Ada di Instagram, ada di Thriller, ada di TikTok, ada di YouTube. Dan semuanya kita ketemu in the next episode di Poppin' Talking. Yay! See ya!